PKM 2025. Adapun agenda kegiatan pertama kita sebelum ke Pak Dr. Sugeng Santoso, yaitu adalah penyampaian sambutan dari Pak Ferry Andri Fabiani selaku Ketua Tim Peningkatan Prestasi. Kepada Pak Ferry Andri Fabiani, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Bunga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Pak Sugeng Santoso selaku materi atau narasumber ya untuk evaluasi kita hari ini. Kemudian Bapak Ibu reviewer internal UBB, Bapak Ibu dosen pendamping PKM, serta rekan-rekan mahasiswa yang hadir, serta tak lupa Bu Bunga selaku PIC PKM UBB dan tim BAKK yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa, Alhamdulillah hari ini adalah bagian dari rangkaian kita untuk mempersiapkan PKM 2025. Tapi sebelum ke sana memang kita harus melakukan banyak evaluasi terlebih dahulu sebelum apa yang harus kita siapkan di tahun berikutnya itu dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Bunga sudah memfasilitasi kegiatan hari ini. Semoga nanti banyak diskusi hari ini yang bisa kita lakukan karena ini berkaitan dengan bagaimana kita menyongsong PKM 2025 dan mengevaluasi apa yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah tahun 2024 masih tren positif kita konsisten di PIMNAS Pak Sugeng. Walaupun sudah bergeser ke kedokteran tahun kemarin, mudah-mudahan tahun berikutnya tetap konsisten, tapi konsistennya bukan satu, kalau bisa kalau bisa bertambah dan semoga banyak hal yang mungkin nanti arahan dari Pak Sugeng bisa memberikan mungkin apa yang harus diperbaiki di tahun berikutnya, mungkin segi pelaksanaan, mungkin dari segi persiapan ataupun dari hal-hal yang lain. Dan semoga hari ini itu dapat bisa kita diskusikan secara bersama dan semoga ini nanti bisa memberikan PKM 2025 nanti yang lebih banyak secara kuantitas maupun kualitas. Tahun depan insya Allah mungkin makin banyak amunisi Pak, dosen baru makin banyak dan mahasiswa pun juga semakin banyak. Artinya semoga semangat kita bersama di UBB itu juga semakin besar dan teman-teman alhamdulillah di internal kami terus konsisten untuk meningkatkan PKM ini agar lebih baik karena memang dari pimpinan universitas juga sangat apresiasi dan mendorong kegiatan PKM ini untuk terus dilanjutkan dan ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Mungkin itu Bu Bunga yang bisa saya sampaikan Pak Sugeng. Mohon arahannya Pak untuk kami-kami untuk persiapan kami ke depan. Semoga nanti dengan diskusi hari ini kita bisa menemukan hal-hal yang mungkin bisa kita perbaiki dan kita bisa lakukan di kemudian hari. Akhir kata, terima kasih. Selamat mengikuti kegiatan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ferry atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu semua beserta rekan-rekan mahasiswa, kini kita akan mendengarkan pemaparan serta arahan dari Pak Sugeng Santoso atas pelaksanaan PKM yang sudah pernah dilakukan di UBB. Karena memang Pak Sugeng Santoso ini dari awal ya Pak, di tahun 2024 ini udah mendampingi dari sejak mulai dari persiapan, kemudian juga persiapan untuk PKP 2-nya, kemudian di PIMNAS-nya juga dengan Pak Sugeng Santoso. Jadi kami memang besar harapan kami Bapak dapat menyampaikan kira-kira catatan untuk pelaksanaan PKM di UBB ini seperti apa, kemudian juga harapannya ke depan yang perlu kami perbaiki itu seperti apa. Baik, kepada Pak Sugeng Santoso kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Pak Ferry,
Bu Bunga, Bapak dan Ibu dosen pendamping, Bapak dan Ibu tim reviewer internal PKM Center, kemudian juga para mahasiswa yang sangat saya banggakan. Terima kasih atas kesempatannya dan saya juga mohon maaf karena tertunda-tunda sehingga akhirnya pada hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan para mahasiswa sekalian ya, dan dapat berdiskusi terkait dengan PKM UBB ya ke depan akan seperti apa. Dan sekali lagi terima kasih, dan saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan, saya rasa bahwa setiap tahun pasti secara internal sudah juga dilakukan evaluasi dan perencanaan yang baik ya terkait dengan pelaksanaan PKM di UBB ini. Dan sejak tahun 2018 ya sampai dengan pada tahun ini memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa konsisten prestasinya dalam tanda kutip ya selalu hadir di PIMNAS, dan selalu ada yang atau jumlah yang didanai juga selalu ya cukup baik ya dalam tanda kutip, artinya bahwa memang masih saya yakin perlu untuk terus ditingkatkan. Dan dalam PIMNAS juga pernah meraih prestasi juara favorit ya pada beberapa tahun yang lalu. Saya rasa kita masih ingat, namun setelah itu tidak muncul lagi, sehingga mungkin kita perlu mengupayakan juga perbaikan-perbaikan untuk tadi meningkatkan jumlah proposal, meningkatkan jumlah proposal yang didanai, kemudian juga meningkatkan jumlah tim yang lolos PIMNAS, serta mencoba untuk meraih prestasi di PIMNAS. Saya ingin menyampaikan sedikit evaluasi data ya terkait dengan PKM dan PIMNAS yang mungkin nanti bisa menjadi pertimbangan dari kita semua untuk mengambil langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan untuk dalam tanda kutip ya memperbaiki atau meningkatkan prestasi PKM dan PIMNAS di UBB. Jadi mohon izin saya share screen. Apakah sudah terlihat? Mohon maaf. Sudah, Pak. Sudah, baik. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa data informasi yang berhasil saya kumpulkan, baik dari yang memang sudah ada di saya maupun tadi pagi saya juga mohon bantuan Bu Bunga untuk sharing ya, share data tentang PKM, paling tidak jumlah proposal ya dan yang didanai setiap tahun di UBB. Yang didanai saya sudah mendapatkan dari data nasional ya yang saya miliki. Nah, nanti juga data jumlah proposal ini yang saya peroleh dari Bu Bunga. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan fakta PKM dan PIMNAS baik yang nasional maupun kemudian yang ada di UBB tahun 2021. Ini harapannya dengan melihat informasi ini kita akan bisa tahu perkembangan PKM di UBB itu seperti apa gitu ya. Nah, saya sendiri baru mulai datang ke UBB tahun 2018 sehingga saya 2017 pada saat itu ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat ya secara umumnya ada data jumlah proposal yang didanai secara nasional, kemudian yang didanai di perguruan, artinya untuk perguruan tinggi negeri ya, artinya bahwa kalau selisih antara yang total dengan yang PTN ini adalah untuk perguruan tinggi swasta PTS. Kemudian jumlah total tim ya yang diundang ke PIMNAS, kemudian tim yang diundang PIMNAS dari UBB
Itu. Kemudian kelas PIMNAS nih yang paling bawah, ya kira-kira seperti apa. Saya mulai dari tahun 2021 ini jumlah total yang didanai secara nasional ada 4.522 tim itu atau proposal yang mendapatkan pendanaan yang tersebar dari KKC, KI untuk 9 bidang PKM, dengan yang paling banyak selalu adalah dari RE, kemudian diikuti oleh PKM kewirausahaan. Ya, ini yang paling tinggi. Dan kemudian di UBB ini ada 29 tim yang didanai dengan didominasi oleh RE, ya, ada 24 tim sendiri, kemudian PM3, sedangkan yang lainnya masih 0. Kemudian yang lolos PIMNAS, nah yang diundang PIMNAS pada tahun 2021 ini tertinggi dalam sejarah. Paling tidak sampai tahun ini yaitu 735 tim, ya, yang terbagi menjadi 34 kelas atau 35 kelas, saya lupa. Ya, itu artinya ini di luar kebiasaan, karena kebiasaannya itu hanya antara 20 sampai 25 tim. Paling tidak 2 tahun terakhir 25 kelas. Jadi sekitar 525 tim yang diundang. Pada tahun 2021 ini ada 735 tim. Jadi meningkat sangat tinggi. Ya itu. Nah, kenapa demikian? Karena pada saat tahun 2021 ini PIMNAS masih dilakukan secara daring. Ya, jadi jurinya saja yang berkumpul secara luring, tetapi tim mahasiswa ini sebagai kelanjutan tahun 2020, ini PIMNASnya adalah PIMNAS daring, ya, sehingga bisa mengundang cukup. Dengan 735 tim yang diundang ke PIMNAS, ya, UBB mengirimkan 3 tim, ya, 2 dari RE, kemudian 1 dari GFK atau yang sekarang namanya VGK, ya, itu. Kemudian pada tahun 2022 ini PIMNAS di Malang, ya, ini jumlah total yang didanai turun jauh dari 4.500 menjadi hanya 1.523 secara total. Dan UBB hanya mendapatkan 11 tim yang didanai, yaitu dari K, kemudian PM2, RE tetap yang paling tinggi yaitu 5, dan GFT 1 atau GT pada saat itu. Dan jumlah tim yang diundang ke PIMNAS ada 374. Ini juga paling kecil, ya, dalam sejarah sampai saat ini. Itu ada 17 kelas, hanya 17 kelas, hanya 374 tim. Jadi sangat kecil. Dan UBB, namun demikian UBB tetap mendapatkan kesempatan, ya, untuk hadir di PIMNAS di Malang, ya, dengan 1 tim yang diundang ke PIMNAS. Pada tahun 2023 ini pendanaan kembali normal, di mana ada 5.102 tim yang didanai. Ya, kemudian prestasi UBB dalam pendanaan ini juga meningkat, ya, sehingga ada 41 tim, ya, yang didanai. Ya, dari didominasi tetap oleh RE dengan 25 tim, ya, dari 41. Jadi RE ini memang menjadi motor, ya, pengembangan PKM di UBB. Kemudian ditambah dengan K 12, kemudian KC2, RSA, VGK masing-masing 1. Itu. Dan pada tahun 2023 ini kembali normal PIMNAS, ya, dengan mengundang 525 tim. Jadi ada 25 tim, ya, masing-masing 21 tim per kelas, ya, dibagi menjadi 25 kelas, masing-masing 21 tim untuk setiap kelas. Jadi total 525. Ini tahun 2023 adalah PIMNAS di Bandung Pajajaran. Dan UBB menghadirkan 1 tim, ya, kewirausahaan pada saat itu, ya. Dan pada tahun 2024 ini yang baru saja lewat, ini pendanaan turun kembali hanya menjadi 3.500 dari sebelumnya ada 5.100, ini menjadi 3.500, jadi turun hampir 1.600 proposal yang didanai.
Ya, kemudian UBB mendapatkan 14 tim yang didanai dengan dimotori oleh RE dan K masing-masing 5. Kemudian ada KC1, PM1, dan VGK 2. Dan menghadirkan 1 tim dari RE pada tahun 2024 ya. Ini yang baru lewat di 2024 ini dilaksanakan di Erlangga ya, Surabaya saya ketemu, dan 1 tim dari RE. Nah, sebetulnya yang mengembirakan ini adalah tim pertama dari kedokteran ya yang hadir pada saat ini dan pada saat itu, dan anggotanya ini adalah anak-anak muda yang baru ya, jadi mahasiswa yang masih baru, sehingga saya sangat berharap bahwa mereka bisa meneruskan kiprahnya di dalam PKM ini ya. Memang belum berhasil meraih prestasi di PIMNAS, tetapi kelolosan ke PIMNAS adalah sebuah prestasi RE. Nah, tadinya saya berharap ada RE juga nih dari Fakultas Teknik seperti biasanya, namun hanya 1 ternyata yang dilalui. Ada 25 tim total, 25 kelas total, ada 525 tim yang diundang ke PIMNAS tahun 2024 yang lalu. Dan sebagaimana sudah kita ketahui bahwa kejutan besar ya, kejutan dalam pengertian pada banyak ada juara baru ya di PIMNAS tahun ini, yaitu Unhas yang selama ini memang perkembangannya sangat luar biasa, kemudian menjadi juara di PIMNAS pada tahun 2024 yang lalu ya. Kemudian tahun depan insya Allah akan dilaksanakan atau diselenggarakan PIMNAS di atau dengan Unhas sebagai tuan rumah, yaitu di Makassar. Mudah-mudahan nanti banyak tim dari UBB yang bisa berangkat dan kita bisa bertemu di sana insya Allah. Oke. Kemudian kalau kita rekap berangkum nih perkembangan dari tahun 2021 sampai 2024, ini jumlah tim yang didanai UBB ini memang fluktuatif, 29, 11, 41, kemudian tahun kemarin ini kebalikannya menjadi 14. Itu dari 41 menjadi 14, jadi masih sangat fluktuatif sekali. Dan sangat tergantung memang dengan jumlah proposal atau kuota proposal didanai secara nasional. Jadi begitu menurun langsung juga ikut turun. Nah, ini juga umum terjadi ya pada ini setiap perguruan tinggi, begitu kuota nasional turun maka jumlah yang didanai setiap perguruan tinggi pada umumnya turun. Ya, pada umumnya turun. Ini juga sama. Itu. Kemudian kalau dilihat dari jumlah apa yang lolos PIMNAS, ini kan tadi sudah disebutkan ya, jadi saya rangkum lagi di sini. Ini adalah evaluasi internal UBB ya, perkembangan PKM-nya dari tahun 2021 sampai 2024. Pada tahun 2021 ini data jumlah proposal yang diunggah, ini saya kurangi dengan AI ya. AI ini tidak saya masukkan di dalam daftar ini karena yang saya atau yang kita coba diskusikan ini adalah terkait dengan PKM pendanaan, jadi tidak termasuk dengan AI atau PKM yang diundang ke PIMNAS karena GTKFT juga tidak ada pendanaan ya. Oke, di tahun 2021 ada 100 nih, kalau dilihat dari 2021 sampai 2024 memang sangat fluktuatif ya. Tahun 2021 ada 186 tim, tahun 2022 turun menjadi 121, tahun 2023 naik menjadi 203, tahun 2024 turun lagi menjadi 191. Jadi jumlah proposal yang diunggah pun masih sangat fluktuatif, dan ini kemudian sangat menentukan ya, jumlah yang dana yang diterima atau jumlah tim yang didanai. Tahun 2021 29, kemudian tahun berikutnya ini hanya 11 ini karena ada memang secara nasional tahun 2022 itu yang didanai hanya 1.500-an, jadi turun jauh. Kemudian 2023 naik ya menjadi 43 ya.
kemudian tahun 2024, mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan data, tapi kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, kemudian kalau dilihat ya, dari penyebaran bidang PKM, ini PKM dari UBP ini sangat dominan, ya, didominasi adalah PKM RE khususnya yang pertama. Ya kan di 2021 ada 109, kemudian 2022 turun jauh di 54. Tahun 2023 naik 96, tahun 2024 turun lagi menjadi 62. Itu. Nah, ini tahun 2021 ini dari 109 24 didanai, sebenarnya sangat tinggi persentasenya gitu ya. Tahun 2023 ini ya dari 96 25 bisa didanai. Ini juga persentasenya sangat tinggi. Ya, hampir atau lebih dari 25%. Jadi sebetulnya sangat, kita sudah jelas lah kemampuan UBP di dalam mengembangkan PKMRI. Artinya sudah stabil ya PKMRI. Tetapi yang belum stabil adalah jumlah proposal yang diunggah karena masih naik turun. Tapi kalau persentase yang didanai menurut saya sudah cukup relatif stabil ya, walaupun tahun 2022 turun, 2024 juga turun ya dibandingkan tahun-tahun lain. Kemudian dilanjutkan dengan K yang merupakan dominan kedua ya dari jumlah proposal yang diunggah. Dan K juga hampir selalu ada yang didanai kecuali tahun 2021 tidak ada. Kemudian dilanjutkan dengan PM. Ya, PM ini jumlah proposal yang diunggah sudah cukup baik ya, artinya cukup tinggi, nah, tetapi masih pendanaannya ini masih kurang. RSH ini 2 tahun terakhir 2023 dengan 2024 ini sebetulnya jumlah proposal yang diunggah cukup baik ya, cuma pendanaan masih belum ada ya, baru pada tahun 2023 2024 tidak ada yang didanai. Kemudian VGK sebetulnya GFK ini yang hampir selalu ada pendanaan ya pada setiap tahun, meskipun jumlah proposalnya kecil, tapi selalu ada yang mendapatkan pendanaan. Dan dari BEMNAS ini setiap tahun ada 111, KK, kemudian RE, kemudian tahun 2021 ini artinya dengan GFK. Jadi ini kira-kira kondisi ya, data perkembangan PKM UBP saat tahun 2021 sampai 2024. Nah, ini mungkin berdasarkan data ini bisa kita coba evaluasi ya, bahwa jumlah proposal yang diunggah UBP ini masih fluktuatif, tadi sudah sebut, karena saya tidak tahu. Kalau kuotanya sekarang berapa, Mas Ferry? Kuota UBP itu berapa PKM? 200, Pak. 200, bukannya lebih? Enggak, 200 ya? 200 ya? Oke. 200, Pak. 200 yang pendanaan atau termasuk yang itu? Yang AI? Enggak yang, kan AI kan ya? Klaster 2 masalah. Oh, AI itu 25 kalau salah, Pak. 50 berarti AI GP. AI GT 250, 200 berarti yang pendanaan ya? Iya, pendanaan, Pak. Baik. Nah, kalau 200 berarti ya ini kan termasuk GT 10, jadi masih 180-an ya, masih ada 10 kuota. Ini tahun 2023 sebetulnya kuota sudah terpenuhi ya, sudah tercapai lah kurang lebih ya, tapi mungkin masih perlu dipertimbangkan untuk mudah-mudahan tahun depan ini akan seperti apa kita masih belum tahu, termasuk pembagian atau clustering perguruan tinggi dan berapa jumlah proposal yang boleh diunggah untuk setiap perguruan tinggi. Kalau belum memenuhi kuota maka diharapkan bahwa kuota ini harus dikejar, diupayakan untuk dipenuhi. Kemudian tadi juga bisa dilihat ya bahwa bidang PKM ini masih belum menyebar secara merata. Merata dalam hal ini bukan berarti bahwa harus sama jumlahnya, tapi mungkin
bisa dengan data yang ada di tadi saya sampaikan bisa dijadikan acuan ya bahwa kita harus seperti apa gitu. Ya, sementara ini kan memang masih dominan REK, kemudian PM ya beberapa atau 2 tahun terakhir PM, kemudian RSA di 2 tahun terakhir juga sudah mulai berkembang, artinya mulai cukup baik. Gitu. Namun saya berharap bahwa beberapa yang memang potensial untuk dikembangkan di sana ini bisa terus dikejar ya untuk dikembangkan. Saya rasa PM dengan RSH ini mungkin banyak yang bisa digali terkait dengan kondisi masyarakat di sana ya di Bangka dan Belitung, di Bangka Belitung. Kemudian saya tidak tahu penyebaran antar fakultas ini apakah sudah cukup merata ataukah masih tetap ada yang dominan. Jadi disampaikan bahwa jumlah mahasiswa juga semakin banyak, kemudian bidang studi ini ada tambahan kedokteran yang juga sudah mulai muncul. Ini adalah satu hal yang harus betul-betul dimanfaatkan peluang ini. Ya, di ke depan kita harapkan bahwa jumlah proposal yang diunggah bisa naik. Kemudian kalau jumlah proposal yang didanai ini juga masih fluktuatif tergantung sekali pada kuota pendanaan yang di tingkat nasional. Bidang yang didanai juga belum menyebar merata ya, pada tahun 2021-2022 khususnya dan sudah menjadi lebih baik pada tahun 2023-2024. Artinya sudah relatif agak menyebar ya. Memang masih didominasi oleh RE dan K, tapi tidak jadi masalah sebetulnya. Jadi yang RE dan K ini harus tetap dipertahankan ya, karena sudah paling tidak dengan apa yang ada selama ini nampaknya teman-teman BB sudah sangat paham terkait dengan RE dan K ini. Paling tidak untuk sampai di dana itu sudah jelas, itu sudah relatif peluangnya lebih besar. Nah, tinggal nanti bagaimana kemudian setelah pendanaan itu ada apa yang harus dilakukan agar kemudian bisa lolos PIMNAS dan bisa berprestasi di PIMNAS. Kemudian kalau dilihat dari jumlah tim yang lolos PIMNAS, ini saya mencoba memilah dari setiap tahun ya, bahwa pada tahun 2021 ini dari 29 tim didanai ada 3 yang lolos PIMNAS. Ini sebenarnya sudah bagus, sudah baik ya. Karena memang, tetapi ini kalau dilihat ini terbantu dengan kuota PIMNAS nasional yang memang sangat besar, ada 735 tim ya. Jadi 200 tim, 205 tim lebih banyak dibandingkan biasanya hanya 525. Itu jadi jumlah kelasnya juga lebih banyak. Oke. Tapi persentase 3/29 ini kalau bisa dipertahankan ya, ini adalah satu hal yang bagus. Kemudian pada tahun 2022 ini dari 11 tim ada 1 yang lolos PIMNAS. Ya, ini sebetulnya ya termasuk kira-kira memang seperti itulah persentasenya. Ya, tapi 1/10 atau mungkin kurang dikit. Nah, kuota PIMNAS nasional ini adalah 375. Jadi meskipun turun, tetapi bersyukur karena tim dari UBP ini ada yang lolos ke PIMNAS. Tahun 2023 ini saya anggap kurang karena dari 43 tim itu hanya 1 yang lolos PIMNAS. Padahal kuota PIMNAS nasional ini sudah normal 525. Jadi artinya ada permasalahan di tahun 2023 ini, khususnya ada permasalahan di setelah didanai. Ya, sehingga yang lolos PIMNAS hanya 1 tim dari 43. Harapannya ya dari 43 tim bisa 2 atau 3 bahkan ya, harapannya demikian. Kemudian tahun 2024 ini 14 tim didanai 1 ini juga termasuk rata-rata dengan kuota PIMNAS yang sudah normal ya, ada 525 tim. Nah, ini untuk yang lolos PIMNAS masih dominan RE yang paling banyak, kemudian ada K ya, dan juga sebelumnya ada VGK rasanya ya yang pada tahun-tahun sebelum tahun 2021 lolos PIMNAS.
Nah, dari hal itu, maka apa yang harus kita lakukan ke depan ini secara bersama-sama, ini usulan saya ya. Yang pertama adalah meningkatkan jumlah proposal yang didanai. Ya, itu jelas wajib ya, meningkatkan jumlah proposal yang didanai. Nah, apa caranya? Dengan yang pertama meningkatkan jumlah proposal yang diunggah. Jadi menurut saya bahwa apa namanya, sama dengan kami di IPB juga ya, bahwa masih berbasis jumlah ya. Jadi kita tidak bisa atau masih belum bisa mengharapkan sekali bahwa dengan meningkatkan jumlah atau meningkatkan kualitas proposal kemudian akan secara otomatis meningkatkan jumlah proposal yang didanai. Ini ada beberapa perguruan tinggi yang memang sangat efisien, tapi tidak banyak, gitu ya, tidak banyak. Jadi menurut saya tetap basis ya meningkatkan jumlah proposal ini perlu kita. Dan kalau saya berpendapat juga bahwa semakin banyak proposal yang diunggah, itu semakin besar peluangnya untuk didanai. Tentu saja dengan catatan bahwa proposal yang diunggah itu betul-betul proposal yang qualified, yang berkualitas ya. Itu ya, dengan meningkatkan jumlah proposal, menjaga kestabilan jumlah proposal yang diunggah itu. Jadi harus apa namanya, stabil dan harus memenuhi kuota yang diberikan oleh. Jadi saya berharap bahwa kuotanya itu bisa dipenuhi. Kemudian menjaga kestabilan bidang PKM yang sudah baik. Ada RE, ada K, PM, RSH ini sudah baik, jadi harus dijaga. Kemudian meningkatkan jumlah bidang PKM lain yang belum maksimal, KC misalnya ya. Kemudian KI, nah KI ini karena adalah targetnya adalah produk yang sudah siap untuk dikomersialkan, barangkali tidak terlalu mudah ya. Tapi PI ini sama dengan PM ya, sama beda apa mitranya. Kemudian PGK, GFT, menurut saya ini peluang untuk terus ditingkatkan, akan jika bisa untuk terus meningkatkan bidang-bidang ini, itu akan sangat bagus bagi UPB. Apalagi masing-masing seperti PGK ini juga pernah, dan GFT ya sudah apa namanya pernah punya pengalaman ya di PIMNAS dan sudah meraih prestasi. Kemudian meningkatkan penyebaran PKM internal UPB ini, saya tidak tahu sekarang kondisinya seperti apa antar fakultas, apakah sudah merata ataukah masih didominasi oleh fakultas-fakultas tertentu. Gitu. Nah, kalau memang masih dominan ya tidak apa-apa, tetap dipertahankan, ya sudah bagus. Nah, fakultas yang masih belum barangkali perlu terus ya ditingkatkan ya, terutama fakultas kedokteran yang baru yang bisa apa namanya menurut saya terus dikembangkan ya untuk bersaing dengan mahasiswa kedokteran, farmasi dari berbagai macam perguruan tinggi ya. Jadi oke, kemudian yang kedua, meningkatkan jumlah proposal yang didanai dengan meningkatkan kualitas proposal. Jadi kalau secara kuantitas pasti wajib, jadi tujuan utamanya memenuhi kuota perguruan tinggi. Kemudian di sisi lain juga kita harus meningkatkan kualitas proposalnya. Bagaimana caranya? Nah, kualitas proposal ini kan berasal dari ide yang bagus, ya, ide yang kreatif, yang bagus ya. Tapi yang juga harus apa namanya perlu ditingkatkan, meningkatkan komitmen tim pengusul PKM. Artinya bagaimana ide ini kemudian diubah menjadi sebuah proposal yang baik, yang berkualitas, itu hanya bisa diwujudkan kalau tim pengusulnya itu berkomitmen ya, untuk membuat proposal yang sempurna, yang baik ya, yang memang akan bisa bersaing dengan proposal dari teman-teman perguruan tinggi lain. Kemudian peran serta dari Bapak Ibu dosen pendamping jelas ini tidak boleh ditinggalkan. Saya selalu mengatakan bahwa antara tim pengusul dengan dosen pendamping ini adalah sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Betapapun besar komitmen dosen pendamping, kalau mahasiswanya tidak berkomitmen maka ya tidak akan berhasil. Dan sebaliknya,
mahasiswanya berkomitmen, tapi kalau Bapak Ibu dosen pendamping misalnya karena kesibukan kemudian tidak terlalu mempunyai waktu ya untuk mendampingi tim, ini juga akan tidak akan berhasil, kira-kira demikian. Kemudian yang bisa dilakukan juga untuk meningkatkan kualitas proposal dan meningkatkan peran ya dari PKM Center. Saya rasa ini sudah sejak awal dulu kita sudah mendiskusikan peran dari PKM Center, seberapa besar peran dari PKM Center dan juga peran dari tim reviewer internal. Itu sudah kita diskusikan sejak awal. Saya hadir di UPB gitu ya. Nah, ini tentu harus kembali saya mengingatkan ya untuk terus ditingkatkan peran sertanya, komitmennya itu ya, dari tim reviewer internal dan juga dari PKM Center. Saya rasa setiap perguruan tinggi yang kuat di bidang PKM ini, dua-duanya ini akan sangat kuat. Kemudian melaksanakan semua tahapan pembinaan proposal ya, yang diperlukan, dari mulai sosialisasi yang dilakukan ya untuk meningkatkan jumlah proposal, ya, meningkatkan minat mahasiswa untuk menulis proposal dan seterusnya. Nah, sosialisasi ini tidak harus dilakukan oleh dosen, tapi juga bisa oleh para mahasiswa. Kemudian ya, tahapan mengumpulkan ide, dulu juga saya pernah sampaikan ya bahwa bisa juga di di dalam tahapan ini mahasiswa mengusulkan ide, atau katakanlah PKM Center membuat wahana ya untuk mengumpulkan ide. Jadi mahasiswa mengumpulkan ide gagasan dulu, ya belum langsung proposal. Ya. Kemudian ide gagasan ini disempurnakan oleh Bapak dan Ibu reviewer internal ya. Ya kalau katakanlah. Jadi semua ide, prinsipnya adalah bahwa semua ide yang dikumpulkan oleh mahasiswa itu adalah ide yang bagus, itu ya, ide yang baik dan ide yang layak untuk dikembangkan menjadi sebuah proposal. Tetapi barangkali ada ide yang memang langsung bisa diteruskan ya, dikembangkan menjadi proposal. Ada yang mungkin perlu disempurnakan, ya, ditambahkan sana sini ya, baru menjadi ide yang unik, yang sempurna, yang kreatif, itu terus dilanjutkan menjadi sebuah proposal. Ya, kemudian proposal yang baik, yang sudah maksimal sempurna, ini dikumpulkan dan sebelum diunggah maka harus dilakukan review substansi secara substantif dan juga administratif yang terkait dengan atau pada proposal yang sudah dikumpulkan oleh mahasiswa sebelum diunggah. Dan review ini tidak cukup hanya sekali mestinya. Tidak cukup hanya sekali ya, karena belum tentu juga apa yang menjadi catatan proposal yang diberikan oleh para reviewer dan juga dosen pendamping langsung dipahami oleh para mahasiswa dan ditindaklanjuti. Jadi review ini bisa berkali-kali ya, tidak cukup hanya satu kali. Itu dilakukan oleh Bapak Ibu dosen pendamping ya, secara langsung dan juga oleh tim reviewer internal. Itu yang dilakukan. Kemudian meningkatkan jumlah proposal yang didanai dengan meningkatkan kualitas proposal tadi ya, meningkatkan peran serta dosen pendamping untuk meningkatkan substansi. Jadi ini yang paling penting ya, karena Bapak Ibu dosen pendamping satu paket ya dengan tim mahasiswa. Ya mahasiswa juga tidak boleh ya hanya bergantung ya, kemudian terserah Bapak Ibu dosen pendamping, misalnya tidak boleh begitu. Ya, karena mahasiswa tetap ya adalah sebagai pelaku utamanya. Ya. Pelaku utamanya adalah para mahasiswa, sehingga ini menjadi satu hal yang menjadi tugas utama ya bagi mahasiswa. Evaluasi ide gagasan, ya, kemudian Bapak Ibu dosen pendamping bisa memberikan masukan ide gagasan, clue tertentu, misalnya bahkan saran tentang ide-ide tertentu dipersilahkan ya, paling tidak di awal-awal ini atau di fase-fase ini masih mungkin ya untuk diberikan. Jadi bukan berarti Bapak Ibu sekalian dosen pendamping tidak diperbolehkan, boleh memberikan ide atau gagasan, tetapi nanti yang mengembangkan adalah mahasiswa. Gitu ya. Kemudian Bapak Ibu dosen pendamping juga melakukan evaluasi akhir substansi proposal sebelum diunggah. Ini adalah oleh Bapak Ibu dosen pendamping. Sedangkan evaluasi akhir administratif ini mestinya dilakukan atau dibantu oleh
teman-teman yang berada di PKM Center, ya, mahasiswa maupun juga alumni BIMNAS misalnya yang ada di PKM Center, untuk melakukan atau menjadikan proposal yang siap diunggah itu betul-betul tidak ada kesalahan administrasi lagi, apalagi kesalahan administrasi yang fatal misalnya yang membuat proposal akan langsung dimatikan. Ini jangan sampai terjadi, ya. Oke, kemudian upaya lain ke depan dalam meningkatkan jumlah proposal yang ditangani dengan meningkatkan kualitasnya dengan tadi sudah ya. Meningkatkan kualitas substansi proposal dengan memastikan ide gagasan yang ditulis menjadi proposal dengan keunggulan yang tinggi. Nah, ini memang selalu bagaimana sih Pak kira-kira proposal yang atau ide gagasan yang unik, yang khas ya, yang mempunyai kreativitas tinggi. Ini beberapa yang mungkin ya bisa dikembangkan, dan karena saya rasa ini masih banyak ya, misalnya mengangkat kearifan lokal. Nah, ini sudah dibuktikan sebetulnya oleh teman-teman UPB dalam selama ini, misalnya mengangkat kearifan lokal yang ada menjadi ide gagasan proposal, misalnya mengangkat tanaman ya sebagai tema utamanya, misalnya tanaman yang hanya ada di sana gitu ya. Kemudian mengangkat juga kearifan lokal lain yang ada di sana. Itu masih selalu menarik ya untuk terus dikaji. Karena apa? Kalau kearifan lokal ini adalah yang tidak ada di tempat lain, jadi adanya hanya di situ. Jadi misalnya ada terkait dengan kolong timah, ya. Kemudian tanaman yang juga hanya ada di sana misalnya, itu saya rasa sangat banyak ya peluang itu. Kemudian mengangkat katakanlah kalau ada kelompok masyarakat tertentu yang hanya ada di sana juga mungkin perlu dikaji untuk PKM-PM dan juga untuk PKM LSH misalnya. Kemudian menonjolkan kebermanfaatan, ini yang harus ya, untuk PKM yang mana saja kebermanfaatan menjadi sangat penting, termasuk RE. Jadi PKM RE ini tidak lagi cukup sekarang hanya menampilkan ya, atau banyak menampilkan hasil uji fisik misalnya, hasil uji fitokimia misalnya kalau tanaman, tidak cukup itu. Jadi katakanlah nanopartikel, kemudian ukuran partikel dan sebagainya, itu sudah ya, itu perlu ditampilkan sebagai bukti bahwa itu adalah nanopartikel. Tetapi yang lebih penting lagi bukan itu, tapi apa manfaatnya, kebermanfaatan dari apa yang dilakukan itu yang harus ditonjolkan, itu ya. Jadi jangan sampai terlalu banyak data, tetapi data misalnya karakter fisik dari senyawa ya saja, atau katakanlah yang dikandung misalnya nanopartikel ini, tetapi kebermanfaatnya tidak menonjol, itu mungkin akan sulit. Kemudian keberlanjutan dari kegiatan khususnya untuk PM misalnya ya, itu menjadi penting. Nah, yang hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa UBB. Jadi kearifan lokal ini artinya ya sebetulnya sesuatu yang memang hanya ada di sana, tidak dimiliki oleh, misalnya mahasiswa kami, mahasiswa IPB mau sana ya tidak bisa karena kami tidak punya, yang punya adalah mahasiswa UBB. Gitu. Nah, pesaingnya kan kalau di UBB mungkin belum banyak, paling adalah Universitas Muhammadiyah Babel ya, yang dulu adalah STKIP misalnya, itu sekarang menjadi pesaing barangkali ya terkait dengan tema-tema lokal, dan mungkin nanti Polman barangkali ya, Polman ya, saya rasa mungkin masih ada Polman Babel itu ya. Kemudian meningkatkan jumlah tim yang lolos BIMNAS dengan memaksimalkan pelaksanaan PKM proposal BIMNAS. Nah, ini yang tadi ya, beberapa misalnya dari 44 tim hanya satu. Nah, ini menurut saya ada masalah di dalam pelaksanaan PKM-nya sendiri, ataukah di dalam membuat laporan setelah laporan kemajuan, khususnya setelah pelaksanaan PKM, atau juga nanti misalnya ada masalah pada saat PKP 2. Ini hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki. Nah, itu saya rasa teman-teman bisa teman-teman UBB bisa mengevaluasi ya sendiri kira-kira seperti apa. Nah,
Memaksimalkan pelaksanaan dimulai dari mereview kembali proposal yang didanai untuk menyempurnakan metode, karena kadang-kadang dalam proposal ada metode yang kurang sempurna atau ada metode yang lebih baru misalnya yang muncul setelah proposal diusulkan. Nah, itu perlu dievaluasi kembali metode-metode yang belum sempurna disempurnakan, lalu ada yang baru maka diperbarui. Kemudian memaksimalkan pelaksanaan PKM sesuai dengan proposal atau bisa ditambahkan. Artinya kalau misalnya untuk menyempurnakan hasil perlu ditambahkan sesuatu dan itu mampu dilakukan, maka boleh untuk ditambahkan. Yang tidak boleh adalah mengurangi. Mengurangi apa yang ditulis dalam proposal ini tidak boleh ya di dalam PKM. Kemudian sesegera mungkin melaksanakan PKM setelah diumumkan. Jadi begitu diumumkan jangan nunggu sebulan kemudian baru mulai lagi. Itu waktu kita tidak banyak karena waktunya 3-4 bulan ya. Jadi secara teknis ini sebetulnya sangat mepet. Oleh karena itu begitu diumumkan sebaiknya langsung dimulai. Nah, bagaimana dengan anggaran? Nah, ini kewajiban dari perguruan tinggi untuk memberikan dana talangan mestinya. Itu diperbolehkan. Saya rasa ini sudah dilakukan selama. Kemudian yang berikutnya adalah monitoring dan evaluasi secara rutin. Jadi yang harus dilakukan baik oleh dosen pendamping maupun juga oleh tim reviewer internal, oleh artinya monitoring evaluasi yang kemudian direncanakan oleh UBB ya, yang di planningkan oleh UBB itu harus ada, tetapi monitoring evaluasi oleh tim atau oleh dosen pendamping wajib juga dan itu bisa dilaksanakan secara berkala dengan waktu yang lebih sering gitu, sehingga kalau ada permasalahan-permasalahan yang muncul segera diketahui dan segera bisa dicarikan solusinya. Dan itu adalah wajib untuk sekali lagi monitoring dan evaluasi baik oleh dosen pendamping maupun oleh tim reviewer internal. Ya, kemudian memaksimalkan proposal dapat terlaksana dengan 100%. Artinya ya upayakan pada saat PKP 2 ini capaian sudah 100%. Memang dalam ketentuannya boleh ya bahwa kalau capaiannya lebih di atas atau lebih besar sama dengan 80%, ini peluang lolos BIMNAS itu masih ada. Tetapi akan lebih baik lagi adalah bahwa pada saat PKP 2 itu semua sudah terlaksana, luarannya sudah ada 100%. Itu akan lebih bagus. Kemudian laporan kemajuan ini sebagai pertanggungjawaban substansi ya, apa yang sudah dilakukan ini harus disusun dengan sebaik-baiknya, harus sempurna secara administratif maupun substantif. Nah ini kadang-kadang mungkin ya nanti silahkan membuat evaluasi saja, jangan-jangan ini menjadi ganjalan ya, ganjalan pada saat nanti penentuan lolos ke BIMNAS. Karena laporan kemajuan juga menentukan apakah sebuah atau satu tim ini layak lolos BIMNAS ataukah tidak. Kemudian luaran wajib ya, sesuai yang ditentukan untuk setiap bidang ini juga jangan dilupakan. Ini wajib untuk menyusun dan mengunggah pada waktunya. Jadi jangan sampai terlambat. Kalau tidak bisa mengunggah pada waktunya ya dianggap tidak mengunggah. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana cara memastikan atau meningkatkan peluang untuk lolos BIMNAS dengan memaksimalkan PKP 2? Ini jelas ya. Jadi memaksimalkan ini dari mulai persiapan PPT, persiapan latihan presentasi, diskusi dan seterusnya. Ya. PPT-nya harus bagus dan seterusnya. Latihan presentasi diskusinya juga harus terus banyak dilakukan. Kemudian mempersiapkan keperluan pendukung PKP 2. Karena PKP 2 ini selalu nampaknya ke depan akan selalu daring ya, maka persiapan keperluan pendukung ini wajib untuk dimaksimalkan. Jangan sampai terganjal ya. Seperti contoh katanya tahun ini ya itu ada masalah terkait dengan jaringan. Itu artinya pada saat seharusnya jaringannya lancar tiba-tiba ternyata malah mati misalnya ya. Kemudian ya tim dan dosen wajib ada di PKP 2. Nah, bagaimana untuk mengejar
prestasi ya di PIMNAS 38 di Unhas ya, tahun depan. Itu ya menyelesaikan PKM 100%, jadi jangan sampai yang kurang. Kemudian menyusun laporan akhir dan artikel ilmiah. Ini kan kalau sudah lolos PIMNAS wajib semuanya. Akhir dan AI ya, draft artikel ilmiah ini wajib untuk disusun untuk semua bidang PKM kalau sudah lolos PIMNAS. Kemudian mengunggah semua kewajiban akhir ya, pada waktunya, mempersiapkan tim yang lolos PIMNAS dengan memaksimal mungkin ya, PPT yang bagus, kemudian berlatih presentasi dan diskusi ya sebanyak-banyaknya, karena sedang terakhir adalah hadir di PIMNAS. Nah, itu kira-kira beberapa hal yang secara umum ya yang bisa dilakukan. Saya rasa sebetulnya teman-teman UBP sudah paham betul apa yang harus dilakukan. Dan sekali lagi saya senang karena seperti yang sampaikan Pak Ferry bahwa secara konsisten ya terus berkembang ya, meskipun tadi masih ada naik turun, tetapi paling tidak bahwa tradisi hadir di PIMNAS ini masih terus bisa dipertahankan, dan saya berharap, kita semua berharap, saya rasa bahwa pada tahun-tahun mendatang akan semakin banyak tim yang bisa lolos PIMNAS dan bisa mengejar prestasi di PIMNAS mulai tahun depan. Nah, target tahun 2025, nah ini monggo saya rasa perlu ya mencantumkan atau membuat sebuah target ya internal UBP, berapa jumlah proposal yang akan diunggah, termasuk per bidangnya. Jadi harus ada kira-kira target proposalnya per bidang seperti apa. Itu kemudian jumlah proposal yang didani targetnya berapa dari sekian itu. Jadi kira-kira targetnya ada sekian. Anggap saja bahwa jumlah proposal atau kuota dana secara nasional itu sekitar 3.500 sampai 4.000 lah kira-kira, seperti yang tahun terakhir ini. Itu saja, itu bagi targetnya. Kemudian target yang lolos PIMNAS itu berapa, termasuk apa saja atau yang mana saja kira-kira. Ya, itu barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai bahan diskusi ya, berdasarkan apa yang atau data-data fakta yang ada di UBP terkait dengan PKM dan PIMNAS. Ya, monggo nanti silahkan. Dan sekali lagi bahwa saya di luar waktu-waktu diskusi resmi, silahkan siapa saja gitu yang termasuk para mahasiswa kalau memerlukan masukan, saran jika ada, silahkan, dengan senang hati saya akan memberikan masukan, memberikan saran ya, terkait dengan apa yang perlu dilakukan ya untuk PKM tahun 2025 khususnya, karena ini yang paling dekat. Pedoman tahun 2025 belum muncul ya, tetapi saya rasa mungkin tidak akan banyak yang berubah, jadi tidak ada perubahan yang akan sangat drastis ya. Mudah-mudahan bisa dipersiapkan mulai sekarang ya, dan nanti kalau ada perubahan tinggal menyesuaikan kembali. Dan sekali lagi komitmen saya untuk teman-teman UBP ini tetap ya, bahkan silakan, jadi tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu segan gitu. Pada saatnya misalnya katakanlah mahasiswa atau siapapun juga perlu, Pak, kami ingin Zoom, itu silakan aja, selama nanti kita atur waktunya supaya klop ya antara waktu saya dengan waktu teman-teman. Khususnya betul-betul untuk PKM tahun 2025 ini harus kita siapkan betul ya, beberapa bidang yang memang sangat berpeluang untuk ditingkatkan, ini menurut saya perlu terus dikembangkan itu. Dan sekali lagi, saya kalau di Bogor ini kan tanggung jawab saya di PKM PM sebetulnya, justru walaupun kalau di PIMNAS biasanya saya ikut di RE ya, tetapi di untuk pengembangan di Bogor ini saya lebih fokus ke PKM PM. Dan alhamdulillah seperti yang saya rasa sudah diketahui bahwa sejak tahun 2021 ini sampai tahun terakhir ini, setiap tahun ada pasti yang
meraih medali emas ya presentasi dari Bogor ya di PKMPM. Tahun 2021 ada 3 tim ya lolos 3 medali emas yang berhasil kami ambil dari 5. Kemudian 2022 kami mengambil 2 dari 2 ya. Dari 2 emas yang diperebutkan kami ambil Bogor 2. Kemudian tahun 2023 ini juga berhasil meraih 2 medali emas. Nah, tahun kemarin hanya 1 medali emas yang berhasil kami ambil. Tetapi konsisten ya sejak tahun 2021 sampai tahun ini tim PKMPM IPB ini selalu menyumbangkan emas presentasi, sehingga saya sangat ingin bahwa PKMPM di IPB ini juga bisa ya. Kalau yang RI jelaskan sudah sangat luar biasa ya prestasinya menurut saya. Nah, mungkin bidang-bidang yang lain ya khususnya PM yang menurut saya sangat besar peluangnya untuk dikembangkan. Ini mari kita garap bersama-sama ya untuk bisa mempersembahkan prestasi ya ke depan. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan Pak Ferry, Bu Bunga, dan Bapak Ibu sekalian serta para mahasiswa sebagai bahan diskusi kita. Inilah yang paling penting justru bukan paparan dari saya, tetapi bagaimana kita mungkin bisa interaktif berdiskusi terkait rencana pada tahun depan ini. Ya, rencananya harus dimulai dari sekarang, ya. Walaupun pengumuman belum ada, tetapi kita persiapkan aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sugeng atas pemaparannya dan evaluasinya terhadap perkembangan PKM UBB dari semenjak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Baik Bapak Ibu, ini kita akan membuka sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh silakan mengajukan raise hand-nya atau juga bisa mengetik di kolom chat. Kepada berhubung saya pakai handphone, mungkin bisa langsung aja nanti ya Bapak Ibu untuk penyampaiannya. Pak Sugeng, sebelum ada pertanyaan dari Bapak Ibu, ini saya mau bertanya terlebih dahulu Pak Sugeng terkait dengan UBB ke depan seharusnya seperti apa. Tadi kan disampaikan bahwa harus ada dibuat target ya Pak untuk skema itu. Nah, ini gambaran aja cerita di tahun 2024 ini. Ini kan kemarin kita cukup banyak sebenarnya proposal yang masuk gitu ya. Nah, itu kan kemudian untuk menentukan skema paling besar itu yang mana kami prioritaskan, itu bagaimana ya Pak penentuannya ya? Tadi kan Bapak udah menyampaikan sebaiknya di K atau RE gitu ya, itu yang diperbesar. Nah, untuk kedepannya kami ini pembagian persenan slotnya itu bagaimana Pak? Persentase seharusnya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua Pak, dari saya juga, nah kami ini kan terkait PKP 2, kita memang ada secara internal juga melakukan evaluasi PKP 2. Namun apakah kami perlu juga Pak membentuk tim untuk memeriksa proposal yang akan, bukan proposal ya, laporan yang akan disubmit. Selain dosen pendamping, apakah kami perlu juga ada timnya seperti itu? Baik Pak, terima kasih. Itu Baik. Terima kasih. Yang kedua dulu ya, terkait dengan persiapan unggah ya laporan kemajuan misalnya untuk menjelang PKP 2 perlu menurut saya. Jadi wajib itu karena sekali lagi laporan kemajuan juga akan dinilai bukan hanya dari substansinya tapi juga dari administrasinya. Kalau ada kesalahan-kesalahan administrasi yang fatal, maka laporan kemajuan juga pasti akan diberikan nilai jatuh, gitu ya, nilai yang jelek. Itu sehingga sekali lagi administrasi laporan kemajuan itu wajib, gitu. Ya, wajib diberikan perhatian yang sama dibandingkan atau dengan pada saat mengumpulkan proposal secara administrasi. Jadi harus zero mistake lah, tidak ada kesalahan sedikit pun, upayakan demikian. Nah itu mungkin tidak bisa hanya
diwajibkan oleh kepada para mahasiswa atau tim pengusul saja, ya, tetapi perlu juga dibantu. Ini artinya begini, untuk menapis kembali. Jadi kalau katakanlah ada yang lolos ya dari mata para mahasiswa, ini bisa dilihat kembali oleh yang lain, gitu. Sehingga kalau ada kesalahan ini masih bisa ada lapisan kedua yang yang termasuk juga substansi. Substansi juga demikian. Jadi mahasiswa kemudian dosen pendamping ini kalau ada masukan dari tim reviewer internal sebagai second opinion ya, tambahan-tambahan masukan-masukan saya perlu, karena itu juga yang kami lakukan di sini. Jadi tidak semata-mata tim reviewer internal itu hanya pada monitoring evaluasi, kemudian terkait dengan proposal saja, tapi pada saat menjelang PKP 2, menjelang mengunggah laporan kemajuan, ya kami memberikan masukan yang sama kepada tim ya, terkait dengan penyempurnaan yang harus dilakukan ya untuk menyempurnakan laporan kemajuan. Dan juga nanti pada saatnya laporan akhir juga sama ya. Jadi itu harus kita lakukan. Itu yang pertama, menjawab pertanyaan yang nomor 2. Kemudian terkait dengan target ya. Target ya, yang bagaimana menetapkan targetnya, artinya target jumlah proposal yang harus diunggah. Nah, ini bisa acuan yang bisa digunakan adalah secara nasional seperti apa. Secara nasional memang RE, K itu adalah 2 bidang yang paling banyak ya, pengusulnya paling banyak didanai. Dan di PIMNAS pun ya, RE itu kan ada 6 kelas ya biasanya. Ya, jadi itu juga yang paling banyak. Nah dari situ sebetulnya kita bisa menggunakan sebagai acuan ya bahwa RE dan K ini termasuk yang paling banyak proposal, yang mungkin bisa diberikan target ya lebih banyak dibandingkan yang lain. Tambahan lagi dengan pengalaman di UBB, prestasi UBB ini kan bahwa RE-nya sudah sangat kuat gitu ya sejak awal, bahwa RE ini menjadi motor PKM-nya UBB sejak awal, dan ini dari prestasi sebelumnya kan terlihat ya bahwa yang lolos di dana ini didominasi oleh RE khususnya. Jadi kalau saya boleh menyarankan ya yang paling banyak peluangnya, paling banyak proporsinya itu ada RE. RE itu peluang. Kemudian K juga adalah yang berikutnya, K dengan PM RSH menurut saya. Ya, jadi K ini kan juga selalu banyak proposalnya, tetapi nanti harus dipastikan bahwa yang diunggah itu atau yang ide gagasannya bukan lagi ide gagasan katakanlah makanan yang tanpa fungsi apa-apa. Itu tidak lagi demikian, karena itu tidak lagi potensial untuk diajukan menjadi proposal PKM. Jadi kampun nanti adalah misalnya makanan pangan fungsional ya, atau bidang-bidang yang lain ya, yang non pangan, termasuk adalah jasa. Jasa ini termasuk yang masih jarang di tingkat nasional juga yang mengusulkan. Jadi menurut saya ini potensinya cukup besar. Jadi kalau K, maka kalau pangan adalah pangan fungsional, tetapi yang mungkin perlu terus dikejar adalah yang non pangan, dan juga satu lagi adalah jasa. Jadi untuk bidang K seperti itu. Untuk PM dengan RSH, saya rasa dengan mencoba mencari, saya waktu itu menyarankan ya kira-kira apa sih kearifan lokal di dalam PM ya dan RSH yang mungkin bisa diangkat. Ini tidak hanya diserahkan pada para mahasiswa. Saya berharap justru PKM Center misalnya atau Bapak Ibu dosen pendamping yang sudah mempunyai hubungan ya dengan masyarakat sekitar dan lebih banyak pengalaman, ini bisa menyarankan untuk mengusulkan ide-ide gagasan yang terkait dengan kearifan lokal yang hanya ada di Bangka Belitung. Nah ini menurut saya cukup besar. Jadi RE kemudian K, RSH, PM ini menurut saya adalah yang akan mendapatkan porsi tertinggi. Kemudian PI. Nah, PI ini adalah PM tetapi yang untuk masyarakat produktif sebetulnya. Saya rasa juga UMKM di sana kan juga cukup banyak. Adanya ke situ misalnya. Jadi PI juga peluangnya cukup besar. Dan kemudian ya VGK, GFT ya.
ini yang juga pernah berprestasi dan biasanya bagus di sana, itu mungkin perlu mendapatkan porsi ya, yang ya mungkin kan biasanya juga tidak terlalu besar ya jumlahnya, tetapi biasanya cukup menarik ya, yang dikerjakan oleh teman-teman di sana cukup menarik untuk mendapatkan kesempatan yang lolos BIMNAS itu. Nah, kalau KI ini kan memang memerlukan sebuah produk yang sudah siap komersialisasi. Jadi memang tidak mudah. Jadi kalau memang tidak ada pun saya ya udah, karena itu memang bukan sesuatu yang mudah ya. Setiap mahasiswa mempunyai produk ya yang sudah siap jual. Itu KC pun demikian juga ya. Tapi saya rasa pengalaman di Dani juga sudah ada ya. Jadi KC mungkin juga bisa diupayakan lah untuk dikembangkan. Tetapi KC yang sekarang ini kan tidak bisa dengan mengusulkan teknologi yang terlalu sederhana ya, tetapi teknologi yang basisnya adalah IoT sekarang itu ya. Jadi harus ada pemanfaatan IT ya di dalam KC yang di Siska. Itu kira-kira mungkin ya. Jadi sekali lagi RE. Nah, RE nanti ini yang harus ditingkatkan adalah keunggulan dari kemanfaatannya. Jadi sekali lagi tadi sudah saya sampaikan bahwa RE yang nanti diusulkan itu bukan katakanlah memperbanyak data terkait dengan misalnya ya pengamatan sifat fisik dari materi yang dihasilkan di dalam laboratorium, isinya seperti itu, jangan. Atau katakanlah hasil uji fitokimia yang mengandung ini, itu saja tidak. Tapi justru setelah itu apa sih manfaatnya? Jadi kemanfaatan dari apa yang dihasilkan itulah. Walaupun manfaatnya tidak langsung, artinya belum langsung bisa dimanfaatkan, tetapi bahwa itu yang harus ditonjolkan ya, kemanfaatannya seperti apa. Saya rasa kemarin dengan hasil yang dari RE yang kemarin ya, katakan dari kedokteran itu kan jelas ya bahwa kemanfaatannya, cuma mungkin ini tinggal bagaimana kemudian nanti memoles ya hasil untuk menonjolkan kemanfaatan itu kan seperti apa sih itu yang mungkin harus ditonjol. Itu mungkin ya. Baik, terima kasih banyak Pak atas sarannya. Bapak Ibu yang lain beserta rekan-rekan mahasiswa, kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu untuk bertanya. Silakan langsung bertanya Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau juga via raise hand. Oke. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya terkait persiapan kita? Baik Pak Sugeng, nah ini kan Pak Sugeng sudah bulan Desember nih Pak Sugeng. Nah kira-kira Pak Sugeng langkah apa yang harus kami tekankan kepada mahasiswa agar mereka ini Pak Sugeng mau membuat proposalnya itu sesuai dengan apa sih namanya substansinya, karena kan kalau selama ini kan kami penilaiannya itu kan ke administratif dulu. Nah ternyata ada beberapa saran-saran bahwa kalau untuk penilaian sebaiknya substansi. Nah ini bagaimana sih seharusnya Pak Sugeng untuk proposal kami ke mahasiswa? Baik, kalau bisa dimulai dari yang pertama ini kan bahwa untuk membuat sebuah proposal kan mereka harus punya ide gagasan yang kreatif gitu ya, ide gagasan yang qualified, yang bermutu lah, yang berkualitas, ide gagasan yang memang akan memiliki keunggulan yang tadi saya sampaikan. Itu dari awal seperti itu sebetulnya ya. Jadi meskipun ini masih tahun masih bulan Desember ya, atau bahkan sudah bulan Desember sebetulnya ya, jadi tergantung cara kita memandang. Menurut saya yang paling awal di situ adalah bahwa sosialisasi mudah-mudahan ini sudah juga mulai dilakukan ya di sana, dan pengumpulan ide gagasan para mahasiswa gitu ya, untuk mengumpulkan ide gagasan PKM-nya gitu. Kemudian nanti ide gagasan itu dibahas ya oleh tim reviewer internal yang anggotanya tentu saja Bapak dan Ibu sekalian ya, untuk kemudian disempurnakan
ide gagasan itu. Jadi sekali lagi bahwa ide gagasan mahasiswa ini harus dianggap semuanya bagus, semuanya baik, semuanya berkualitas. Tapi mungkin ada yang memang sudah bagus sekali sejak awal sehingga tidak perlu tidak perlu dipoles kembali, tapi langsung bisa diarahkan untuk menjadi sebuah proposal. Tetapi mungkin ada ide-ide atau gagasan yang perlu dipoles dulu, disempurnakan dulu, baru kemudian nanti dibangun. Jadi saya berharap dimulai dari situ dulu ya, dari mengumpulkan ide gagasan yang akan ditulis menjadi sebuah proposal. Nah setelah itu kan nanti setelah disempurnakan ide gagasannya dikembalikan pada para mahasiswa, mereka membuat tim. Jadi ide gagasan ini bisa ide gagasan tim, bisa ide gagasan perorangan sebetulnya ya, perorangan. Nanti setelah itu dievaluasi oleh PKM Center ya dengan bantuan Bapak Ibu tim reviewer internal, nanti ide gagasan ini akan diteruskan menjadi sebuah proposal ya oleh tim. Jadi nanti timnya disempurnakan, ya membentuk tim mahasiswa, ada dosen pendamping, baru kemudian ide gagasan itu dikembangkan menjadi sebuah proposal oleh tim. Nah, administrasi ini sebetulnya ya mereka awalnya berpedoman pada atau mengacu ya pada pedoman yang ada, itu aja cara menulisnya. Setelah itu kan nanti untuk administrasi secara detailnya yang harus dipastikan bahwa tidak ada kesalahan adalah sebelum proposal itu nanti diunggah. Jadi memang tidak dari awal administrasinya, tapi lebih banyak pada substansinya. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sugeng atas penjelasannya. Pak Sugeng, di tengah-tengah kita sudah ada Bu Hesti. Kepada Bu Hesti, kami mohon untuk dapat mengucapkan closing statement, Bu Hesti, sebelum acara kita tutup. Baik, izin mohon maaf Pak Sugeng, ini di sela-sela dan izin sebenarnya Pak WR1 mau juga ikut bareng, tetapi beliau dua hari ini beliau ikutan cuti, jadi beliau tidak bisa bergabung dengan kita. Sebelumnya ya mungkin kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Sugeng ya yang sudah membersamai kembali PKM kita di tahun ini. Pada prinsipnya adalah apa yang tadi sudah dilakukan review oleh Pak Sugeng dan juga oleh Bapak Ibu, para dosen dan juga adik-adik mahasiswa. Ini semuanya menjadi masukan buat kita semuanya ya untuk pelaksanaan di tahun depan. Yang pasti tantangan tentunya akan semakin besar. Kebetulan kemarin kami sempat juga diskusi Pak Sugeng bertemu dengan Pak Suherman ya, mungkin Pak Sugeng kenal, dosen dari UGM. Ada sedikit berbagi kemarin sharing tentang PKM juga yang dilaksanakan di PKM. Mereka menyatakan bahwa memang PKM ini adalah sebuah kegiatan lomba yang seperti kita maraton begitu loh. Jadi yang maraton tidak hanya mahasiswanya saja, tetapi juga para dosennya. Nah, mereka mengatakan bahwa sepanjang tahun itu ya bisa dikatakan mereka sendiri membuat pola pembinaan kepada mahasiswa yang ikut PKM ini ada sekitar 40 kegiatan katanya. Jadi bisa dikatakan setiap minggu sepanjang tahun ini itu ada kegiatan. Bisa dibayangkan gitu ya. Sedangkan di kita sendiri ya artinya memang sesuai dengan apa yang kita lakukan atau persiapan yang sudah kita lakukan. UGM bisa dikatakan wajar akhirnya ketika mereka menjadi juara umum begitu ya dalam kegiatan PKM ya di beberapa tahun yang kemarin, karena mereka memang intens banget dan mereka mengatakan memang seperti maraton yang sangat melelahkan ya, karena memang setiap minggu rupanya ada saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk pembinaan PKM, terutama ya memang kegiatan-kegiatan ketika mereka sudah mau PKP2 dan PIMNAS. Itu bahkan untuk yang di PIMNAS itu mereka sendiri, beliau mengatakan anak-anak di karantina khusus, begitu loh ketika menjelang PIMNAS. Ya bandingkan mungkin dengan kita, ya mungkin sangat jauh sekali ya teman-teman semuanya ya, begitu ya. Effort yang dilakukan oleh mereka emang jauh luar biasa sehingga sesuai dengan apa yang kemudian mereka dapatkan. Walaupun memang Pak Suherman sendiri mengakui kalau dikatakan dari tahun-tahun sebelumnya bahwa hal tersebut katanya sesungguhnya terjadi penurunan juga di UGM. Jadi dari sisi peminat yang sebelumnya mereka mencapai ribuan, katanya mahasiswa yang ikut terlibat dalam kegiatan PKM,
tahun-tahun atau 2 tahun, 3 tahun ini mereka hanya sekitar 700-600 katanya yang terlibat mahasiswanya. Padahal dari sisi jumlah mungkin mahasiswanya mereka mungkin bertambah. Ini salah satunya ya dari mana namanya dari Pak Suherman selaku pembina PKM yang dari Mataram. Nah, yang pasti ini menjadi bahan buat kita semuanya dan juga nanti buat Bapak Ibu dosen ya bahwa apa yang kita lakukan mungkin yang sudah kita berikan kepada mahasiswa memang kita mungkin saat ini merasa sudah nanti harus lebih lagi begitu ya. Dan tentunya kami juga dari pimpinan akan mencoba untuk membuat kebijakan-kebijakan yang artinya bisa juga membuat semua elemen yang terlibat dalam PKM ini mendapatkan juga apa namanya yang jelas buat pemotivasi ya Pak Sugeng ya sehingga penyemangat harapan kami atau motivasi baik untuk para dosen maupun para mahasiswa. Insya Allah peraturan akademik kita sudah ditetapkan Pak Sugeng terkait dengan penjaminan mutu yang memungkinkan buat mahasiswa kita menyelesaikan studi akhirnya tidak hanya lewat jalur skripsi, salah satunya juga lewat jalur lomba begitu ya. Nah, harapan kami tentunya ini bisa menjadi motivasi buat adik-adik mahasiswa ya untuk jangan menganggap bahwa keterlibatan kalian dalam PKM ini menjadi suatu hal yang sia-sia. Insya Allah rekognisi akan segera kita lakukan dan tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang memang mau melakukan studi akhir lewat jalur PKM atau lomba itu bisa dilakukan seperti itu. Begitu juga dengan para dosen begitu ya untuk yang melakukan bimbingan terhadap mahasiswa-mahasiswa berprestasi secara karir atau untuk penunjang jenjang jabatan akademik tentunya mempunyai pengaruh yang besar dan insya Allah kebijakan-kebijakan lainnya juga akan segera tuntaskan atau segera digelontorkan oleh universitas ya terkait dengan keterlibatan para dosen-dosen dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Tentunya seperti itu. Itu kiranya Bapak Ibu para dosen dan adik-adik semuanya ya semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sugeng tadi bisa menjadi perhatian buat kita di tahun yang akan datang karena bisa dikatakan gong PKM untuk 2025 sudah harus kita gongkan kembali ya Pak. Yeah. Pak Sugeng ya begitu ya karena mengingat kayak kemarin aja kan kita mulainya Februari awal ya. Artinya proses untuk proposal itu sudah bisa dimulai dari sekarang. Ya harapan kita mungkin nanti dengan jumlah mahasiswa kita yang saat ini alhamdulillah kita bisa mencapai 2.000 ini menjadi sumber daya baru Pak Sugeng untuk ikut terlibat dalam PKM ini dan juga para dosen kita yang ada 50-an orang sebenarnya 100 orang lebih ya tetapi ada beberapa di antara mereka kan yang sebagian besar juga adalah dosen lama tetapi yang baru betul-betul atau 50 ini bisa menjadi masukan buat kita. Itu kiranya yang bisa kami sampaikan dan sekali lagi terima kasih pada Pak Sugeng yang masih setia ya menemani UBB untuk di bidang PKM ini terutama menyemangati mahasiswa-mahasiswa kita. Terima kasih sekali Pak Sugeng dan tentunya buat adik-adik yang saat ini sudah tergabung dalam PKM, harapannya tahun depan kita coba lagi. Tidak ada kata berhenti untuk mencoba dan jangan menyerah. Insya Allah apa yang teman-teman lakukan ini akan tercatat sebagai portofolio ya Pak Sugeng ya. Yang tentunya ketika ini sudah menjadi bagian dalam portofolio kalian ketika menjadi mahasiswa pasti ini semuanya ada rewardnya seperti itu. Seperti yang pernah dilakukan oleh kakak kelas kalian atau kakak tingkat kalian, ada yang mereka akhirnya mendapatkan beasiswa langsung dari sebuah universitas ketika melanjutkan S2 hanya gegara keterlibatan dia dalam PKM. Dan memang berdasarkan riwayat kita, beliau ini adalah mahasiswa yang dari sejak awal masuk UBB itu sudah terlibat dalam kegiatan PKM. Nggak pernah absen ya, bahkan Pak Sugeng ya. Sehingga seingat saya sampai akhirnya beliau sudah menjadi alumni pun waktu itu udah lulus, masih ikut waktu itu dalam kegiatan Timnas ya. Ya, itu salah satunya. Jadi jangan teman-teman menganggap bahwa apa yang sudah kalian lakukan saat ini merupakan suatu hal yang sia-sia saja. Insya Allah itu sudah menjadi bagian dalam portofolio kalian selama menjadi mahasiswa di UBI. Itu kiranya bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf Pak Sugeng, kiranya kemarin kita berharap bisa bertemu ya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa bertemu Pak secara offline begitu ya. Semoga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Amin. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hesti. Baik Bapak Ibu semua, untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Juwita. Kepada Mbak Juwita kami persilakan. Terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Bunga, Pak Sugeng, dan Bu Hesti atas waktunya. Dan juga kami juga terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pembimbing dan juga Bapak Ibu dosen reviewer, mahasiswa, mahasiswi, tim PKM yang lulus pendanaan, dan juga mahasiswa yang sudah hadir, yang salah satunya adalah yang telah upload ya, namun belum lolos untuk didanai pada tahun 2024. Terima kasih, dan sepertinya Bapak Ibu belum ada lagi yang bertanya, dan semoga kegiatan acara workshop evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan PKM UBB tahun 2024 bersama dengan Bapak Sugeng Santoso ini bernilai manfaat bagi kita semua, merupakan evaluasi dan merupakan sebagai dasar kita untuk menyiapkan diri tim PKM UBB di tahun 2025. Terima kasih pada Bapak Ibu dosen yang telah mengikuti, mendampingi mahasiswinya. Baik, Bapak Ibu, saya rasa tidak ada lagi yang bertanya dan berdiskusi, dan mungkin informasi ini juga akan kami upload di media sosialnya BAKK dan bisa direview kembali apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng jika hari ini tidak bisa bergabung. Baik, terima kasih Pak Sugeng sekali lagi atas waktu dan kesempatannya pada hari ini untuk yang kelima kalinya Pak ya, dari tahun 2024 Pak ya. Semoga Bapak selalu sehat Bapak. Semoga juga kita akan ketemu lagi di tahun 2025 tentunya dengan informasi update dan UBB lolos dengan timnya yang lebih banyak lagi Pak. Baik, amin. Baik, sekali lagi Bapak Ibu semuanya terima kasih, dan kita tutup kegiatan hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sekali lagi saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng, Bu Bunga, Bu Salmi, dan Bapak Ibu lainnya yang telah bergabung. Baik, terima Izin kasih. di terima kasih Pak Sugeng. Pak Sugeng, saya ada WA. Oh iya, makasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih semua Bapak Ibu. Assalamualaikum. Saya Terima pamit kasih Bu keluar. Bunga. Terima kasih Mbak Ju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.